Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku dan masih bersama aku Ica. Jadi di video aku kali ini seperti yang kalian lihat di judulnya, kali ini aku mau ceritain sedikit pengalaman aku selama menjadi mahasiswi intern di Mero Foundation Bali. Dan buat teman-teman yang masih belum tahu Mero Foundation itu apa, jadi Mero Foundation itu kayak semacam organisasi atau instansi di bidang riset yang dia tuh basisnya di bidang biologi dan juga ilmu kelautan. Tapi setahu aku dia juga masih ada di bidang-bidang lainnya gitu. Jadi sebagian besar gedung yang ada di Mero Foundation itu dipakai untuk laboratorium. Dan Mero Foundation ini tempatnya ada di Tulamben, Karangasem, Bali. Jadi sebelumnya aku ceritain dulu background atau alasan kenapa aku buat video ini. Yaitu karena ada beberapa teman-teman online aku yang tanya ke aku lewat DM Instagram kayak seperti apa sih Mero Foundation itu, terus gimana kegiatan di sana dan lain sebagainya. Dan aku juga merasakan kayak gitu waktu dulu, karena dulu waktu aku sebelum memutuskan untuk praktik kerja lapang di Mero Foundation ini, aku cukup kesulitan untuk mencari informasi dari orang lain kayak gambaran dari Mero Foundation ini seperti apa gitu. Sebenarnya kalau dibilang informasi yang ada di webnya Mero sendiri itu udah lengkap banget, cuma dari aku pribadi waktu itu kayak masih butuh referensi dari orang lain gitu. Jadi bukan dari pihak Meronya langsung, tapi ibaratnya kayak review dari orang lain gitu. Jadi itulah alasan kenapa aku buat video ini. Oke, disclaimer kalau semua yang aku sampaikan di video ini itu merupakan pengalaman dari pribadi aku sendiri, dan ada kemungkinan juga informasi yang aku sampaikan ini berbeda dengan kondisi yang ada di Mero sekarang, karena perubahan sistem itu kan kita juga masih belum tahu gitu kan. Oke, yang pertama di sini aku akan bahas mengenai persyaratannya terlebih dahulu. Jadi dulu aku tahu kayak persyaratan apa aja yang dibutuhkan buat bisa daftar di Mero itu dari bukletnya dapat dari Mero itu sendiri, karena kebetulan kampus aku udah bekerja sama pihak Meronya sendiri. Tapi aku lihat tadi di web resminya Mero, aku cari kayak bukletnya tuh nggak nemu. Dan untuk masalah file bukletnya itu sendiri, kalian bisa langsung aja email ke pihak Meronya langsung. Di webnya tuh ada emailnya, kalian bisa langsung email karena kemungkinan besar pasti bakal dibales gitu. Oke, aku minta maaf, ini aku sambil baca ya, soalnya rada lupa juga. Syarat yang pertama buat ke Mero ini sendiri itu adalah mini proposal. Jadi mini proposal itu intinya kayak ringkasan nanti kalian di sana itu ngapain aja, ringkasan dari penelitian kalian gitu, tujuannya apa dan lain sebagainya. Intinya Mero kayak pengen tahu aja proyeknya kalian pas nanti udah sampai di Mero itu kayak gimana gitu. Dan untuk masalah pembuatannya kalian nggak perlu khawatir sih, soalnya di web Meronya, di bukletnya itu udah ada kayak panduan cara bikin proposalnya, kayak formatnya gitu. Kalau untuk ceritanya waktu aku dulu itu aku sempat bikin 2 proposal yang berbeda dengan satu topik yang sama, karena pihak kampus aku sama pihak Meronya itu punya kayak format yang berbeda gitu loh. Jadi aku buat 2 proposal pada saat itu gitu. Jadi pastiin kalian paham sama format yang diminta sama Meronya. Terus yang kedua itu ada surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi itu intinya kayak dari pihak kampus itu menyetujui kalau si mahasiswanya ini diperbolehkan buat magang atau praktik kerja di instansi tersebut gitu. Syarat yang ketiga itu ada kurikulum vitae atau CV. Jadi kalau untuk CV-nya ini sendiri bebas sih kalian buatnya sekreatifnya kalian sendiri aja kayak gimana gitu. Dan kalau udah selesai itu kalian tinggal kirim ke emailnya Mero. Terus kalau nanti udah di ACC atau kayak gimana, kalian nanti bakal dibalas. Terus nanti juga bakal dikasih tahu kayak step selanjutnya tuh kayak gimana. Nah, step yang aku lakukan dulu itu adalah ada kayak kita dijelaskan tentang biaya atau invoice yang diperlukan buat bisa masuk ke labnya Mero gitu. Nah, kalau untuk masalah pembayaran ini aku gak bisa jelasin lebih jauh ya, kalian bisa langsung aja tanya-tanya ke kakaknya. Intinya setahu aku invoice itu ada 2. Yang pertama ada pembayaran buat entrance masuk ke labnya, terus yang kedua itu pembayaran untuk dormnya kalian atau tempat tinggalnya kalian. Nah udah deh, kalau misal udah selesai nih, kalian udah kayak fix, udah pasti bakal PKL atau magang di sana, kalian bakal dikasih tahu kayak hal-hal apa aja yang harus kalian siapin sebelum kalian berangkat ke Mero. Kalau aku waktu itu sih cuma disuruh bawa
jas alma mater sama jas laboratorium aja sih pas itu. Oke, itu tadi persyaratannya, dan sekarang aku mau lanjut bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah sempat ditanyain sama teman-teman aku. Dan aku ingatin lagi, jawabannya aku sampaikan ini sesuai dengan pengalaman pribadi aku ya. Jadi oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ini aku pilihin aja sih pertanyaannya kayak yang bisa aku jawab di video ini aja gitu. Pertanyaan yang pertama itu job desk atau tugas selama jadi asisten peneliti di sana apa aja gitu. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalau pada saat itu aku ngambil topiknya itu tentang pengujian kayak antibakteri gitu. Jadi secara nggak langsung waktu aku di Mero aku jadi asisten peneliti mikrobiologi gitu. Dan lagi maaf aku gak bisa jelasin secara rinci kayak kegiatan di sana itu kayak gimana. Tapi aku bakal ceritain kayak jam kerja selama di Mero itu seperti apa. Oh ya, aku belum bilang ya kalau aku di sana itu selama 40 hari karena emang di Mero setahu aku minimal buat ambil PKL di sana itu adalah 40 hari gitu. Selama di sana jam kerjanya itu dimulai pukul 8.30 WITA sampai 16.30 WITA. Itu udah termasuk sama break lunch sama briefingnya. Untuk job desk-nya, kalian nggak perlu khawatir karena kakaknya bakal nge-briefing atau ngejelasin kalian 2 kali. Kayak sebelum hari H sama paginya sebelum kita kerja, itu kakaknya bakal nge-briefing kayak tugasnya kita tuh apa aja, terus nanti pembagiannya kayak gimana dan lain-lain. Itu pasti bakal dijelasin. Karena sebelumnya udah di-briefing sama kakaknya, jadi malamnya tuh kayak kita bisa siapin besoknya kita bakal kayak gimana gitu. Jadi biar kita nggak kaku dan kaget gitu ngelihat bahan-bahan dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Kemarin pas wawancara pertanyaannya apa aja, terus pakai bahasa Inggris atau bahasa Indo. Jadi ada juga yang tanya ini terkait bahasa ya, kayak harus bisa bahasa Inggris nggak dan lain sebagainya. Itu lumayan banyak yang tanya tentang itu. Kalau untuk masalah wawancara, kebetulan pas aku waktu itu nggak diwawancara, jadi aku cuma nyerahin proposal itu tadi. Tapi pas udah sampai di Meronya, udah sampai di Balinya, itu kita akan ada presentasi hasil proposal kita itu tadi. Jadi kayak presentasinya itu buat menyamakan persepsi antara pihak kitanya sama pihak Meronya gitu. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman di dalam proposal itu kayak gitu. Untuk yang harus bisa bahasa Inggris atau enggak, ini kalau menurut aku ya nggak wajib, nggak di sana nggak diwajibin buat kita bisa bahasa Inggris gitu. Tapi kalau menurut aku saranin buat kalian ya mungkin bisa belajar dasar-dasarnya bahasa Inggris sedikit. Kenapa aku bilang gitu? Soalnya sebagian besar kegiatan di Mero kayak mulai dari penyampaian materinya, terus weekly report, kayak nanti pasti bakal ada pelaporan mingguan. Jadi kayak kita presentasi setiap minggu apa yang udah kita dapetin selama seminggu ke belakang selama kita ada di Mero itu kita pakai bahasa Inggris gitu. Dan juga kenapa aku saranin kayak gitu, untuk di case aku waktu aku magang di sana, jadi ibaratnya kayak di angkatan aku waktu itu ada intern dari luar. Jadi karena emang Mero itu nggak cuma nerima intern dari Indonesia aja, tapi juga nerima dari intern luar. Waktu itu dari Jerman, jadi kayak ya nggak mungkin kan kita kalau misal ngomong sama teman kita itu kayak pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak kita mencoba untuk menghargai si teman kita itu tadi, kayak yang dari luar yang nggak mengerti bahasa Indonesia. Jadi kita mencoba buat ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Dan pada saat itu kayak kakak-kakaknya waktu ngasih materi juga pakai bahasa Inggris. Tapi kalian nggak perlu khawatir kalau misal emang kalian kayak nggak paham sama apa yang diomongin sama kakak-kakaknya, kalian bisa langsung aja ngomong, soalnya kakaknya bener-bener yang baik-baik banget. Kalau kalian nggak paham nanti pasti bakal ditranslatein ke bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi kayak di sana itu nggak ada tekanan sama sekali kalau untuk aku pada saat itu ya. Jadi aman banget, kalian nggak perlu takut buat ke Mero. Lanjut, pertanyaan selanjutnya adalah biaya asramanya berapa, terus makannya gimana gitu. Kalau untuk biaya lagi aku nggak bisa ngobrol berapa. Kalian bisa langsung tanyain aja ke kakaknya.
Tapi untuk masalah makan, kalau misal kalian udah dapat dormnya di Mero, makanya setahu aku kayak kalian udah nggak perlu mikir makanan lagi gitu. Soalnya kalau misal kita masuk ke dorm, kita bakal dapat makan sehari itu 3 kali. Jadi kayak kalau kalian di sana udah daftar ke dormnya, kalian nggak perlu pikirin perut kalian nanti di sana itu gimana. Kalian nggak perlu, karena udah aman banget. Di dormnya juga disediain laundry, terus tempat tidurnya udah ada yang ngebersihin, kamar mandinya udah ada yang ngebersihin dan lain sebagainya. Jadi kayak kalian di sana itu tinggal fokus ke belajarnya aja gitu, magangnya aja gitu. Dan itu juga tergantung sama lifestyle kalian kan di sana kayak gimana. Entah kalian tiap minggu mau healing, keluar jalan-jalan, karena kan mumpung lagi ada di Bali gitu kan. Jadi ya itu tergantung ke pribadi masing-masing aja kayak gitu. Ingat aku ada juga yang tanya tapi nggak sempet aku screenshot kayak harga makanan di sana itu kayak gimana gitu. Ini kalau menurut aku ya, aku sebagai orang yang tinggal di dekat Surabaya, menurut aku makan yang ada di Bali sama di Surabaya nggak jauh beda harganya. Cuma karena mungkin karena Mero itu tempatnya ada di Tulamben, ada di Karangasem, dimana Karangasem itu cukup, menurut aku lumayan sepi ya. Tempatnya tuh kayak sepi gitu, kayak itu tuh masih hutan-hutan, nggak kayak gitu sih. Tulamben tuh sebenarnya pusatnya diving, jadi banyak banget turis di sana. Jadi kalau buat aku sendiri cari makannya tuh lumayan susah. Cari makan yang snack gitu ya, kayak kalau biasanya aku di sini tuh suka jajan kayak gorengan, terus beli telur gulung dan lain-lain. Di sana tuh kayak susah banget carinya guys. Jadi kalau aku bener-bener lagi pengen banget buat makan kayak gitu, aku harus belain buat pergi ke kotanya gitu biar bisa beli kayak gorengan dan lain-lain kayak gitu. Oke, mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Udah cukup panjang, jadi semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang ada keinginan buat ke Mero Foundation. Mungkin kalau misal ada yang mau kalian tanyain, kalian bisa aja langsung komen di bawah, atau kalau malu kalian bisa DM di Instagram aku @saniaputer. Itu kalian bisa DM di sana buat tanya-tanyain, tapi aku bakal jawab sebisanya aku jawab gitu ya. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga videonya bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.